Siapa nih yang penasaran? Mungkin Pak suami atau Bunda di rumah penasaran. Apa sih yang terjadi kalau seandainya ibu hamil ini menangis? Kira-kira ada efeknya nggak ya ke janin? Ayo kita bahas di video ini. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau wanita ini merupakan makhluk yang memang dipengaruhi sama hormon. Apalagi kalau wanita ini sedang hamil. Hormon ini merupakan sesuatu yang memegang peranan yang dominan. Makanya biasanya para bumil itu akan lebih sensitif, jadi lebih mudah untuk menangis. Yang jadi pertanyaan sekarang, pada saat hamil kan ada janin dok di dalam kandungan. Ada nggak ya dampaknya kalau ibu hamil ini sering nangis? Apa sih efeknya? Apa reaksinya gitu ya? Jadi bunda, jadi nih Pak suami, emosi ibu hamil itu ikut berpengaruh pada kondisi janin. Hubungannya ya balik lagi dengan hormon-hormon yang dihasilkan oleh ibu pada saat senang, sedih, ataupun menangis. Efek hormon tersebut juga ikut dirasakan oleh janin yang sedang dikandung. Janin mungkin tidak akan memberikan reaksi nih kalau ibu menangisnya itu wajar aja. Malah menangis merupakan salah satu cara yang baik nih untuk menyalurkan emosi ibu hamil tadi. Janin biasanya baru menunjukkan reaksi apabila emosi negatif tersebut muncul berkali-kali dan juga berkepanjangan. Karena ketika ibu hamil menangis, sedih, atau karena stres, itu tubuhnya itu akan menghasilkan hormon stres bun yang disebut dengan hormon kortisol. Dan kalau memang terjadi dalam jangka panjang, level kortisol yang tinggi selama kehamilan itu tentunya bisa berdampak negatif terhadap janin yang sedang dikandung. Apa efek buruknya pada janin kalau ibu hamil menangis berkepanjangan? Yang pertama, bisa kekurangan energi karena menangis berkepanjangan itu bisa membuat ibu hamil kelelahan. Apabila kelelahan terjadi pada ibu hamil, itu dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi yang bisa mempengaruhi perkembangan janin. Bahkan pertumbuhannya dan juga resiko dari keguguran pun itu bisa meningkat. Pertumbuhannya itu bisa terganggu loh bun. Yang kedua, kekurangan asupan gizi. Kalau bumil ini menangis terus-menerus, itu biasanya lebih rentan mengalami stres berat, kecemasan, bahkan depresi. Akhirnya akan berpengaruh pada kesehatan ibu hamil, seperti menyebabkan sulit tidur, penurunan nafsu makan, dan kalau memang ini terjadi, tubuh bumil ini bisa kekurangan energi dan juga zat gizi. Padahal pada saat hamil, para bunda ini sangat penting nih untuk memenuhi zat gizi, karena untuk menunjang perkembangan dan juga pertumbuhan janin yang sedang dikandung supaya kehamilannya sehat. Yang ketiga, itu bisa mengganggu proses perkembangan otak. Jadi kan hormon stres tadi, si hormon kortisol tadi, ini memang memiliki peran penting dalam perkembangan janin. Tetapi kalau ibu hamilnya itu terus menangis karena stres, tingginya hormon kortisol tadi itu bisa mengganggu perkembangan otak pada bayi yang belum lahir. Intinya, sesuatu yang berlebihan itu tentunya akan berdampak buruk ya bunda ya. Kemudian yang keempat, itu bisa meningkatkan resiko dehidrasi. Kalau menangis berkepanjangan, terus-menerus, biasanya akan membuat ibu hamil ini lupa dengan hal-hal sederhana. Salah satunya lupa minum. Padahal pada saat hamil itu sangat penting sekali nih mencukupi asupan cairan atau minum ini. Kalau memang bisa kekurangan cairan, itu bisa membuat para bumil menjadi dehidrasi. Dehidrasi pada saat hamil itu dapat mengurangi suplai darah ke janin dan juga meningkatkan resiko banyak sekali komplikasi. Jadi bunda ingat ya, jangan sampai ya males minum air putihnya. Yang kelima, itu bisa beresiko keguguran dan juga menyebabkan kelahiran prematur. Pada saat sedang menangis nih, nangis bombay ya bunda ya, itu terus menerus atau lama karena stres, ini bisa meningkatkan produksi hormon yang lain. Selain kortisol, dia juga bisa meningkatkan hormon namanya CRH, yaitu corticotropin relaxing hormone. Hormon yang CRH ini bisa memaksa janin keluar lebih cepat atau bisa meningkatkan resiko terjadinya kelahiran prematur loh. Jangan ya, happy-happy aja ya bun. Yang keenam, janin beresiko mengalami yang namanya depresi. Reaksi negatif akibat ibu hamil yang menangis berlebihan itu bisa berdampak pada janin.
Tetapi bukan hanya di dalam kandungan aja loh bun, ini bisa kebawa sampai mereka sudah dilahirkan, bahkan bisa sampai mereka udah beranjak dewasa. Karena terlalu seringnya paparan hormon kortisol yang tinggi banget selama kehamilan, itu bisa meningkatkan resiko anak yang lahir itu mengalami gangguan depresi pada saat dewasa. Pokoknya bunda harus happy-happy benar pada saat hamil. Ingat Pak suami, Anda bisa mendukung atau mensupport bunda-bunda yang sedang hamil ya. Kemudian yang ketujuh, peningkatan resiko ADHD, Attention Deficit Hyperactivity. Menurut jurnal pada tahun 2015, memang udah lama jurnalnya, ini anak yang terlahir dari ibu yang stres pada saat hamil ini dinilai beresiko mengalami ADHD. Jadi ibu hamil, jadi bunda, pada saat hamil boleh kok sedih, boleh kok menangis, tetapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai berlarut-larut, bahkan sampai stres. Jadi tetap harus happy, harus semangat, berpikir positif, kelola stres dengan baik. Ada beberapa tips nih yang bisa bunda terapkan. Coba deh kurangi kebiasaan berpikir negatif, lakukan olahraga teratur, lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, dan juga paling penting istirahat yang cukup. Dan minta support ke Pak suami atau support keluarga ya. Terima kasih ya bun yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga persalinannya lancar untuk para bunda dan semua yang menonton video ini selalu sehat dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe ya channel saya Dr. WSB dan juga semua media sosial saya. Silahkan di komen kalau ada pertanyaan. Wassalamualaikum.